Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi tidak lagi sepi. Hujan rintik turun seperti tirai tipis ketika Raka menginjakkan kaki di lapangan kosong ujung desa. Tanah becek melekat pada sandal lusuhnya, sementara angin malam membawa aroma karamel gosong bercampur asap minyak tanah. Dari kejauhan, lampu warna-warni berkelip seperti kunang-kunang yang terjebak di tengah kabut. Pasar malam itu kembali datang. Padahal warga sudah berkali-kali meminta agar tempat itu tidak dibuka lagi. Sudah terlalu banyak kejadian aneh. 2 bulan lalu, seorang pemuda ditemukan linglung di pinggir sungai setelah menaiki rumah hantu. Ia tidak mengingat nama keluarganya sendiri. Minggu berikutnya, seorang ibu kehilangan anak kecil yang terakhir terlihat membeli balon dekat wahana komedi putar. Bahkan ada kabar seorang tukang parkir mendadak meninggal di kursinya dengan wajah pucat seperti lilin terkena hujan. Namun anehnya, setiap pasar malam itu muncul, pengunjung tetap berdatangan. Seolah tempat tersebut memiliki daya tarik yang tidak bisa dijelaskan. Raka berdiri memandangi gerbang besar bertuliskan Pasar Malam Gembira Rakyat. Cat merah pada papan kayu sudah mengelupas, mirip luka lama yang dipaksa tertutup debu. Musik dangdut lawas terdengar serak dari pengeras suara tua. Sesekali suaranya putus-putus seperti kaset rusak. Aneh, gumam Raka pelan. Lapangan itu sebenarnya jauh dari keramaian. Letaknya dekat kebun bambu dan bekas kuburan tua yang sudah lama dipindahkan. Tidak masuk akal jika tempat sesunyi ini bisa dipenuhi manusia hampir setiap malam. Tetapi kenyataan berkata lain. Di depan matanya, ratusan orang berlalu lalang sambil tertawa. Anak-anak berlari membawa gulali. Pedagang mainan meniup trompet plastik tanpa henti. Roda biang lala berputar lambat seperti mata raksasa yang mengawasi seluruh lapangan. Suasana itu terlihat meriah. Terlalu meriah, sampai-sampai terasa tidak wajar. Raka datang bukan untuk bersenang-senang. Ia sedang mencari pekerjaan. Sudah 3 bulan dirinya menganggur sejak pabrik kayu tempatnya bekerja bangkrut. Uang tabungan habis sedikit demi sedikit seperti garam larut terkena air. Ibunya mulai sering sakit, adiknya masih sekolah, sementara utang warung semakin menumpuk. Karena itulah ketika mendengar pasar malam membuka lowongan penjaga tiket, Raka langsung datang, meski warga berkali-kali memperingatkan dirinya. Kalau bisa, jangan kerja di sana, kata Pak Darto sore tadi. Memangnya kenapa, Pak? Orang tua itu diam beberapa saat sebelum menjawab lirih. Tempat itu terlalu ramai untuk ukuran pasar malam kecil. Raka sempat tertawa mendengar jawaban aneh tersebut. Baginya, keramaian justru tanda usaha itu laku. Namun sekarang, setelah berdiri sendiri di depan gerbang, ucapan Pak Darto mulai terasa berbeda. Kerumunan manusia di tempat itu seperti ombak yang bergerak tanpa arah. Wajah mereka samar tertutup cahaya lampu. Beberapa pengunjung bahkan tampak pucat seperti tidak benar-benar hidup. Seorang perempuan lewat sambil membawa jagung bakar. Saat terkena sorot lampu, Raka tersentak. Perempuan itu tidak memiliki bayangan. Ia langsung menoleh lagi untuk memastikan. Tetapi sosok tadi sudah lenyap di tengah keramaian. "Mas, mau cari siapa?" Suara berat membuat Raka menoleh cepat. Seorang pria bertubuh gemuk berdiri di samping pos tiket. Kumis tebalnya terlihat basah terkena embun malam. Ia mengenakan jaket hitam lusuh dan topi coklat tua. "Saya mau melamar kerja, Pak." Pria itu tersenyum pelan. "Namamu?" "Raka." Tanpa banyak pertanyaan, pria tersebut langsung menyerahkan gulungan tiket dan sen terkecil. "Mulai malam ini kau kerja di wahana komedi putar." Raka mengernyit heran. "Langsung kerja sekarang? Pasar malam selalu butuh orang rajin." Jawaban itu terdengar ringan, tetapi tatapan pria tersebut terasa dingin seperti sumur tua. Raka akhirnya menerima pekerjaan itu. Ia berjalan menuju wahana komedi putar di tengah lapangan.
Lampu kuning di wahana berputar memantulkan cahaya redup pada kuda-kudaan kayu yang mulai retak dimakan usia. Di dekat mesin pemutar, seorang anak kecil berdiri memegang balon hitam. Bajunya lusuh, kulitnya pucat. Ia terus menatap Raka tanpa berkedip. "Ada apa?" tanya Raka pelan. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat telunjuk ke arah komedi putar yang sedang bergerak pelan. Barulah Raka sadar. Semua kursi wahana itu penuh. Tetapi tidak ada suara siapapun. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada teriakan kegembiraan. Hanya musik tua yang berputar pelan di tengah udara dingin. Dan saat lampu komedi putar berkedip sesaat, Raka melihat seluruh penumpang di sana menoleh bersamaan ke arah dirinya. Dengan wajah yang sama pucatnya, seperti mayat yang baru bangun dari kubur. Dada Raka menegang seperti tali tambang yang ditarik terlalu kuat. Pemandangan di depan matanya membuat tengkuknya dingin. Puluhan penumpang komedi putar itu masih menatap ke arahnya tanpa bergerak sedikit pun. Wajah mereka pucat, bibir kebiruan, dan mata terlihat kosong seperti boneka pajangan toko tua. Lampu wahana kembali berkedip. Sekejap kemudian, suasana berubah normal. Anak-anak tertawa, musik dangdut kembali terdengar nyaring. Beberapa pengunjung melambaikan tangan sambil menikmati putaran kuda kayu yang bergerak memutar perlahan. Raka berkedip bingung. "Aku cuma kecapean," gumamnya pelan mencoba menenangkan diri. Namun perasaan tidak nyaman tetap menggantung di kepalanya seperti sarang laba-laba di sudut rumah kosong. Ia duduk di kursi kecil dekat pagar antrean sambil memegang gulungan tiket. Dari tempat itu, seluruh lapangan terlihat jelas. Pedagang sate berteriak menawarkan dagangan. Penjual mainan menyalakan lampu baling-baling warna-warni. Bau jagung bakar bercampur asap rokok memenuhi udara malam. Sekilas semuanya tampak biasa, tetapi semakin lama diperhatikan, semakin terasa janggal. Jumlah pengunjung tidak pernah berkurang, padahal waktu sudah hampir lewat tengah malam. Normalnya, pasar malam mulai sepi pada jam seperti itu. Anak-anak biasanya pulang karena mengantuk, sementara pedagang bersiap membereskan lapak. Namun di tempat ini, keramaian justru terasa semakin padat, seolah malam tidak memiliki ujung. Raka mulai bekerja melayani antrean. Setiap orang menyerahkan uang lusuh untuk membeli tiket komedi putar. Tugasnya sederhana, menerima bayaran, menyobek tiket, lalu mempersilahkan pengunjung masuk. Awalnya semua berjalan lancar, sampai seorang lelaki tua datang sambil membawa anak perempuan kecil. "2 tiket," ucap lelaki itu pelan. Tangannya dingin ketika menyerahkan uang. Raka mengambil lembaran tersebut, lalu terdiam. Uang itu basah, bukan karena hujan, melainkan seperti baru diambil dari dasar sumur. Aromanya lembab dan anyir. Raka mengangkat kepala, hendak bertanya, tetapi lelaki tua tadi sudah berjalan menuju wahana bersama anak kecil itu. Anehnya, langkah mereka sangat pelan, seperti kaki yang terlalu berat untuk diangkat. Raka memperhatikan keduanya naik ke komedi putar. Anak perempuan tadi duduk di atas kuda kayu putih sambil memeluk tiang besi. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Saat wahana mulai berputar, anak itu perlahan mendongak. Matanya hitam seluruhnya. Raka tersentak sampai tiket di tangannya jatuh berhamburan. "Mas?" Suara keras mengagetkan. Seorang pedagang es lewat sambil tertawa kecil. "Melamun terus dari tadi?" Raka buru-buru memunguti tiket yang tercecer. Nafasnya terasa berat. Ia mulai sadar ada sesuatu yang tidak beres di tempat tersebut. Lalu, hal aneh lain kembali terjadi. Kotak uang tiket miliknya cepat sekali penuh. Padahal ia merasa jumlah pembeli tidak terlalu banyak. Setiap beberapa menit, tumpukan uang bertambah sendiri seperti air yang terus mengalir dari celah retakan. Raka menghitung ulang berkali-kali. Jumlahnya tidak masuk akal. Dalam waktu singkat, hasil penjualan sudah melebihi pendapatan pasar malam desa lain yang pernah ia datangi dulu. "Rame banget ya, Pak," kata Raka ketika pria berkumis pemilik pasar malam datang memeriksa. Pria itu hanya tersenyum tipis. "Keramaian adalah rizki." Jawaban tersebut terdengar biasa, tetapi sorot matanya membuat Raka tidak nyaman. Tatapan pria itu seperti menyimpan sesuatu di balik senyum ramahnya. "Memangnya pasar malam ini selalu penuh begini?" "Selalu," jawabnya cepat. "Walaupun sudah banyak kejadian." Pria itu berhenti melangkah. Musik dari pengeras suara mendadak terdengar pecah seperti kaset terbakar. Beberapa detik, suasana terasa sunyi.
Lalu pria berkumis itu mendekat pelan hingga wajahnya hampir sejajar dengan Raka. Kalau orang takut, kenapa mereka tetap datang? Kalimat itu membuat Raka diam. Benar juga, semua warga tahu cerita menyeramkan tentang tempat ini. Namun tiap malam, gerbang tetap dipenuhi manusia. Seperti laron yang terus mendekati api meski tahu sayapnya akan hangus. Pria itu pergi tanpa berkata apa-apa lagi, sementara angin malam mulai bertiup lebih dingin. Tak lama kemudian, listrik di lapangan tiba-tiba padam. Seluruh area gelap gulita. Jeritan kecil terdengar dari beberapa wahana. Raka refleks menyalakan senter pemberian pria tadi. Cahaya redupnya menyapu sekitar komedi putar. Dan saat itulah tubuhnya membeku. Antrean pengunjung di depan loket masih ada, tetapi mereka berdiri diam, tidak bergerak, tidak berkedip. Kulit mereka pucat keabu-abuan seperti mayat yang direndam terlalu lama. Satu persatu, kepala mereka perlahan menoleh ke arah Raka. Gerakannya patah-patah seperti boneka rusak. Nafas Raka tercekak. Ia mundur pelan sampai punggungnya menembus pagar besi. Di tengah kerumunan itu, Raka melihat sosok anak penjual balon hitam berdiri sambil tersenyum kecil. Balon di tangannya bergoyang pelan terkena angin. Anak itu lalu berbisik lirih, hampir tidak terdengar. "Jangan hitung uangnya kalau mau tetap hidup." Tiba-tiba, listrik menyala kembali. Musik dangdut kembali berdentum. Semua pengunjung bergerak normal seperti tidak terjadi apa-apa. Beberapa orang bahkan masih tertawa sambil mengobrol. Raka bernafas tersengal-sengal, tangannya gemetar hebat. Perlahan ia menoleh ke kotak uang tiket di samping kursinya. Tumpukan uang di dalamnya kini terlihat jauh lebih banyak. Dan di sela lembaran uang basah itu, ada beberapa helai rambut lama bercampur tanah kuburan. Angin dini hari berembus pelan melewati lapangan pasar malam. Udara terasa lebih dingin dibanding beberapa jam sebelumnya. Musik dangdut dari pengeras suara kini terdengar samar, seperti suara radio tua yang diputar dari dasar sumur. Raka masih duduk di dekat loket komedi putar dengan wajah pucat. Ucapan alak penjual balon terus terngiang di kepalanya. "Jangan hitung uangnya kalau mau tetap hidup." Kalimat itu terasa seperti duri kecil yang menancap di pikirannya. Kotak uang di samping kursi tetap tertutup rapat. Raka tidak lagi berani menyentuhnya. Setiap kali matanya melihat tumpukan uang basah di dalam sana, tengkuknya langsung terasa dingin seperti disiram air hujan malam. Beberapa menit berlalu. Keramaian pasar malam belum juga surut. Lampu warna-warni tetap berkedip. Asap jajanan memenuhi udara. Anak-anak masih berlarian sambil membawa mainan bercahaya. Namun di balik semua itu, Raka mulai sadar sesuatu. Tidak ada satupun pengunjung yang benar-benar pulang. Orang-orang hanya berputar-putar di area yang sama seperti ikan di kolam sempit. Ada pria berbaju merah yang sudah lewat di depan loketnya lebih dari 5 kali. Seorang ibu membawa bayi terus berjalan mondar-mandir dekat rumah hantu. Bahkan, pedagang gulali yang tadi berdiri di ujung lapangan kini terlihat kembali dari arah berlawanan tanpa pernah melewati jalan keluar. Pasar malam itu seperti lingkaran tanpa ujung. Raka mencoba mengalihkan pikirannya dengan berjalan mengelilingi area permainan. Ia berharap suasana ramai bisa mengurangi rasa takut yang mulai tumbuh seperti lumut di dinding lembab. Saat melewati deretan wahana, pandangannya tertuju pada bangunan besar di sisi utara lapangan. Tulisan lampunya berbunyi, "Rumah Tawa Tengah Malam." Huruf-hurufnya berkedip tidak beraturan. Sebagian lampu mati membuat tulisan itu terlihat seperti gigi ompong dalam mulut raksasa. Bangunan tersebut paling ramai dibanding wahana lain. Antrean pengunjung mengular panjang hingga keluar pagar pembatas. Dari dalam terdengar suara tawa keras bercampur jeritan. Anehnya, suara itu tidak terdengar bahagia. Lebih mirip orang yang dipaksa tertawa sampai kehabisan nafas. Raka memperhatikan seorang remaja laki-laki keluar dari pintu wahana sambil tertawa bahak-bahak. Tubuhnya sempoyongan. Kedua matanya merah seperti habis menangis. Temannya menepuk bahunya sambil ikut tertawa. "Serem banget di dalam." Remaja itu tidak menjawab. Tawanya perlahan berubah pelan, lalu berhenti mendadak.
Wajahnya langsung kosong. Tatapannya lurus ke depan seperti orang kehilangan arah. Beberapa detik kemudian, ia berjalan pergi tanpa bicara sedikit pun. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Perubahan ekspresi itu terlalu aneh. Seolah sesuatu baru saja direnggut dari dalam diri remaja tadi. "Mas, baru kerja di sini?" Suara perempuan membuat Raka menoleh. Seorang penjual permen kapas berdiri di sampingnya. Usianya sekitar 40-an. Wajahnya lelah tetapi sorot matanya terlihat cemas. "Iya, Bu." Perempuan itu mendekat sedikit. "Kalau bisa, jangan lama-lama dekat wahana itu." Raka langsung menoleh ke arah rumah tawa. "Kenapa memangnya?" Perempuan itu tampak ragu menjawab. "Saya pernah lihat orang pingsan setelah keluar dari sana. Ada juga yang mendadak sakit berhari-hari." "Terus masih tetap dibuka?" Perempuan itu tersenyum pahit. "Namanya juga pasar malam. Orang lebih suka hiburan daripada percaya omongan aneh." Belum sempat Raka membalas, suara tawa panjang mendadak terdengar dari dalam wahana. Lampu bangunan berkedip cepat. Pintu masuk terbuka perlahan. Sekelompok pengunjung keluar sambil tertawa keras. Namun tawa mereka terdengar kosong. Mata mereka sayu. Langkah kaki terlihat lemah seperti orang tidak tidur selama berhari-hari. Di antara kerumunan itu, Raka melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Seorang wanita muda keluar sambil tertawa kecil. Tetapi bayangannya tidak mengikuti gerakan tubuhnya. Bayangan itu justru tertinggal diam di pintu wahana. Perlahan, bayangan hitam tersebut mengangkat kepala ke arah Raka, lalu tersenyum. Tubuh Raka langsung membeku. Ia berkedip cepat. Dalam sekejap bayangan tadi sudah hilang. "Mas," suara lirih muncul dari belakang. Raka menoleh cepat. Anak kecil penjual balon hitam kembali berdiri di sana. Wajah pucatnya terlihat lebih jelas di bawah cahaya lampu. Mata anak itu cekung seperti orang tidak pernah tidur. "Kamu lagi," gumam Raka pelan. Anak itu menatap rumah tawa tanpa berkedip. "Jangan masuk kalau masih sayang nyawa." Raka mulai kesal sekaligus takut. "Sebenarnya tempat ini kenapa?" Anak itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunjuk antrean panjang di depan wahana. Mereka masuk bawa rasa senang. Jarinya lalu bergerak pelan ke arah pintu keluar. Keluarnya tinggal badan kosong. Ucapan itu membuat dada Raka terasa berat. Ia kembali memperhatikan pengunjung yang keluar dari rumah tawa. Kini, ia sadar sesuatu yang sejak tadi terlewat. Tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar tersenyum setelah keluar. Tawa mereka memang terdengar keras, tetapi mata mereka terlihat mati, seperti lampu yang masih menyala meskipun aliran listriknya mulai habis. Tiba-tiba suara musik berhenti mendadak. Seluruh lampu pasar malam redup bersamaan. Dari dalam rumah tawa terdengar bunyi ketukan keras. Duk, duk, duk. Seolah ada seseorang memukul dinding dari dalam. Kerumunan pengunjung justru semakin antusias mengantre. Tidak ada yang merasa aneh. Tidak ada yang pergi. Dan saat pintu wahana kembali terbuka perlahan, Raka melihat lantai kayu di dalamnya dipenuhi jejak kaki basah bercampur tanah hitam seperti kuburan yang baru digali. Langit semakin gelap ketika jarum jam mendekati pukul 1 dini hari. Kabut tipis mulai turun menutupi sebagian lapangan pasar malam. Dari kejauhan, cahaya lampu wahana tampak samar seperti kunang-kunang yang terjebak di rawa. Raka masih berdiri di depan rumah tawa tengah malam dengan nafas tidak tenang. Pemandangan jejak kaki basah bercampur tanah hitam di dalam wahana tadi terus menghantui pikirannya. Anehnya, pengunjung tetap masuk tanpa rasa curiga. Mereka tertawa, mengobrol, membeli makanan, seolah tempat itu benar-benar aman. Padahal suasana di sekitarnya terasa berat seperti udara sebelum badai datang. Raka melangkah menjauh dari keramaian. Kepalanya mulai pening mendengar suara musik yang diputar tanpa henti. Dentuman dangdut tua itu sekarang terdengar lambat dan aneh,
seperti lagu yang sengaja diperlambat untuk menutupi sesuatu. Ia berhenti di dekat deretan pohon bambu belakang pasar malam. Area itu jauh lebih sepi. Lampu tidak terlalu terang. Hanya ada suara daun bergeresekan dan bunyi besi wahana yang berdecit tertiup angin. Di sana, Raka kembali melihat anak kecil penjual balon hitam. Anak itu berdiri sendirian sambil memegang 5 balon yang melayang pelan di atas kepalanya. Bajunya lusuh penuh noda tanah. Celananya kebesaran seperti pakaian bekas pemberian orang lain. Wajahnya pucat, terlalu pucat untuk anak seusianya. Raka mendekat perlahan. "Kamu sebenarnya siapa?" Anak itu diam. Tatapannya lurus ke arah keramaian pasar malam. "Aku dari tadi lihat kamu terus muncul. Kamu kerja di sini." Anak kecil itu menggeleng pelan. Balon hitam di tangannya bergoyang tertiup angin malam seperti kepala-kepala kecil yang digantung di udara. "Kalau bukan kerja, kenapa ada di sini sendirian?" Beberapa detik tidak ada jawaban. Lalu anak itu berkata lirih tanpa menoleh, "Aku nggak bisa pulang." Kalimat sederhana itu membuat dada Raka terasa aneh. Nada suaranya bukan seperti anak manja yang tersesat, melainkan seperti seseorang yang sudah terlalu lama kehilangan jalan. "Keluargamu mana?" Anak tersebut perlahan mengangkat tangan menunjuk ke arah biang lala besar di tengah lapangan. "Mereka di bawah sana." Raka mengernyit bingung. Maksudnya? Belum sempat anak itu menjawab, suara teriakan keras tiba-tiba terdengar dari arah pasar malam. Beberapa pengunjung panik berlarian. Seorang perempuan menangis histeris sambil memanggil nama seseorang. "Dina! Dina!" Kerumunan mulai bergerak mendekat. Raka refleks ikut berlari menuju sumber keributan. Di dekat wahana kereta mini, seorang wanita muda terduduk lemas di tanah. Wajahnya pucat penuh air mata. "Anak saya hilang," teriaknya gemetar. Beberapa pedagang mencoba menenangkan. "Barusan masih di sini, Bu. Cari ke rumah hantu coba. Jangan panik dulu." Namun suasana mulai kacau. Orang-orang saling bertanya sambil melihat sekitar. Seorang petugas pasar malam membantu mencari ke balik tenda permainan. Raka ikut memperhatikan keadaan. Lalu sesuatu membuat tubuhnya menegang. Di antara kerumunan, ia melihat anak kecil penjual balon berdiri sambil memandang ibu tadi. Ekspresinya datar, tidak sedih, tidak panik, hanya diam seperti sudah tahu apa yang akan terjadi. Raka segera menghampirinya. "Kamu lihat anak yang hilang?" Anak itu menatap Raka pelan. Dia dipanggil. Dipanggil siapa? Tidak ada jawaban. Hanya suara musik pasar malam yang kembali terdengar pelan dari pengeras suara tua. Lagu itu kini terasa menyeramkan, mirip nyanyian pengantar tidur yang dinyanyikan di rumah kosong. Raka mulai kehilangan kesabaran. "Kamu tahu sesuatu kan?" Anak kecil itu akhirnya menoleh penuh. Dan untuk pertama kalinya, Raka melihat jelas matanya. Hitam pekat, tidak ada bagian putih sama sekali. Seperti 2 lubang gelap tanpa dasar. "Tempat ini lapar," bisiknya. Bulu kuduk Raka langsung berdiri. Lapar apa? Senyum. Jawaban itu membuat suasana sekitar terasa semakin dingin. Anak tersebut lalu berjalan pelan menuju belakang wahana biang lala. Langkahnya ringan seperti tidak menyentuh tanah. Raka mengikuti dari belakang. Mereka melewati tumpukan besi tua, kabel listrik, dan gerobak rusak yang dibiarkan berkarat. Area belakang pasar malam jauh lebih sunyi dibanding bagian depan. Tidak ada lampu warna-warni, hanya cahaya bulan redup menembus sela awan. Biang lala raksasa berdiri menjulang seperti kerangka monster di tengah kabut. "Kenapa kamu bawa aku ke sini?" tanya Raka pelan. Anak itu berhenti, lalu menunjuk ke bawah tanah dekat pondasi wahana. Raka memperhatikan area tersebut. Awalnya terlihat biasa saja, namun setelah mendekat, ia sadar ada bekas pintu besi kecil tertutup papan kayu dan kain terpal lusuh. Seperti sesuatu yang sengaja disembunyikan. "Ada apa di bawah?" tanya Raka. Anak kecil itu mundur perlahan. Wajahnya kini terlihat lebih muram. "Jangan dibuka kalau belum siap lihat isi pasar malam sebenarnya."
Angin tiba-tiba bertiup kencang. Lampu biang lala berkedip sendiri meski wahana sedang berhenti. Besinya mengeluarkan suara berdecit panjang seperti orang mengerang kesakitan. Raka menelan ludah. Perasaannya mengatakan ia harus pergi dari tempat itu sekarang juga. Namun rasa penasaran tumbuh semakin besar, seperti tangan tak terlihat yang menarik dirinya mendekat. Ia berjongkok pelan di depan pintu besi tertutup papan kayu. Tangan kanannya mulai menyentuh kayu lapuk tersebut. Dan saat jemarinya menyingkirkan sedikit papan penutup, aroma busuk langsung keluar dari celah gelap di bawah sana. Bukan bau bangkai, lebih mirip tanah kuburan yang baru digali setelah hujan deras. Raka menutup hidung spontan. Lalu samar-samar, dari dalam lorong gelap itu terdengar suara anak-anak tertawa pelan. Banyak sekali. Seperti puluhan orang sedang bermain jauh di bawah tanah. Suara tawa anak-anak dari bawah tanah membuat nafas Raka tertahan. Bunyinya samar, tetapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Tawa itu tidak terdengar ceria seperti permainan bocah pada umumnya. Nadanya pelan, panjang, dan kosong. Seperti gema dari mulut sumur tua. Angin malam berembus melewati belakang pasar malam. Terpal lusuh di sekitar pondasi biang lala bergerak naik turun seperti kain kafan tertiup badai kecil. Raka menoleh cepat ke arah anak penjual balon. Namun anak itu sudah tidak ada. Hilang begitu saja. Padahal beberapa detik lalu, ia masih berdiri tepat di belakangnya. Kemana dia? Gumam Raka pelan. Suasana mendadak terasa jauh lebih sunyi. Keramaian pasar malam seperti menjauh meski jaraknya tidak terlalu jauh. Musik dangdut kini terdengar samar dan berat, seperti diputar dari radio rusak di dalam air. Raka kembali menatap pintu besi kecil di bawah pondasi wahana. Rasa takut memenuhi pikirannya, tetapi rasa penasaran tumbuh lebih besar. Ibarat orang melihat cahaya aneh di tengah hutan gelap, sebagian diri ingin lari, sementara bagian lain justru ingin mendekat. Perlahan ia mencabut papan kayu yang menutupi pintu itu. Kayunya rapuh dan lembab. Beberapa paku langsung lepas dengan bunyi nyaring. Krik! Pintu besi berkarat terbuka sedikit. Aroma tanah basah bercampur bau anyir langsung menyembur keluar. Udara dari dalam terasa dingin seperti hembusan ruang kosong yang lama terkunci. Raka menyalakan senter kecil dari sakunya. Cahayanya redup tetapi cukup menerangi lorong sempit di bawah sana. Tangga semen terlihat menurun ke kegelapan. Dindingnya penuh noda hitam dan lumut tebal. Di beberapa sudut ada bekas goresan panjang seperti kuku yang diseret paksa. Raka ragu beberapa saat. Lalu ia mulai menuruni tangga perlahan. Setiap langkah menimbulkan gema pelan. Duk, duk, duk. Suara itu terdengar seperti ketukan di peti kayu kosong. Semakin turun, udara semakin lembab. Bau busuk menusuk hidung hingga membuat perut Raka mual. Langit-langit lorong rendah dan dipenuhi sarang laba-laba. Sesekali terdengar suara air menetes. Tik, tik, tik. Seperti hitungan waktu menuju sesuatu yang buruk. Setelah beberapa meter berjalan, lorong mulai melebar. Dan saat cahaya senter menyapu ruangan di depannya, tubuh Raka langsung membeku. Puluhan boneka duduk berjajar di lantai. Semua boneka itu berbeda bentuk. Ada yang berupa beruang kecil, batut, kelinci, hingga boneka bayi tanpa mata. Kondisinya lusuh dan penuh tanah. Sebagian kepalanya retak, sebagian lagi terlihat basah seperti habis direndam lumpur. Namun, yang membuat Raka merinding bukan bentuk boneka-boneka itu, melainkan tulisan di belakang tubuh mereka. Nama manusia, satu persatu. Tini, Agus, Lina, Darto. Puluhan nama tertulis memakai tinta merah yang mulai memudar. Raka menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengambil salah satu boneka kelinci. Di bagian belakangnya tertulis,
Dina, 8 tahun. Mata Raka langsung membesar. Nama itu sama dengan anak kecil yang tadi hilang di pasar malam. Belum sempat ia berpikir lebih jauh, kepala boneka kelinci di tangannya perlahan bergerak sendiri. Kretek, kretek, kretek. Boneka itu menoleh ke arah wajah Raka. Matanya yang kosong seperti sedang memandang balik. Raka refleks melempar boneka tersebut hingga jatuh ke lantai. Nafasnya memburu. Senter di tangannya hampir terlepas. Lalu terdengar suara kecil dari sudut ruangan. Cekikikan pelan. Satu boneka batut bergerak sendiri. Kemudian boneka lain ikut bergeser. Perlahan, patah-patah. Seperti tubuh kayu yang dipaksa hidup. Raka mundur beberapa langkah. Jantungnya terasa hendak meledak. Suara tawa anak-anak kembali terdengar. Kini lebih dekat, lebih jelas, dan berasal dari seluruh penjuru ruangan. "Main yuk!" Bisikan lirih muncul entah dari mana. Raka menyapu sekitar dengan senter gemetar. Cahayanya berhenti pada dinding paling ujung. Di sana terdapat foto-foto lusuh menempel tidak beraturan. Foto pengunjung pasar malam. Sebagian tersenyum sambil memegang balon. Sebagian sedang menaiki wahana. Namun semua foto memiliki kesamaan. Wajah orang-orang di dalamnya perlahan memudar, seperti tersapu habut hitam. Di bawah foto-foto itu terdapat meja kayu panjang penuh sesajen. Ada kemenyan, uang basah, mainan anak kecil, dan mangkuk tanah liat berisi cairan hitam pekat. Tepat di tengah meja berdiri peti kayu besar. Permukaannya penuh simbol aneh menyerupai lingkaran berlapis. Peti itu mengeluarkan bunyi pelan. Duk, duk, duk. Seolah ada sesuatu di dalamnya yang sedang mengetuk dari balik kayu. Raka mendekat perlahan. Tangannya berkeringat dingin. Semakin dekat suara ketukan semakin keras. Dan samar-samar ada suara nafas dari dalam peti. Berat, panjang, seperti seseorang yang tertidur terlalu lama di ruang sempit. Tiba-tiba lampu senter berkedip-kedip. Cahaya redupnya mulai melemah. Dalam keadaan panik, Raka mencoba memukul senter itu beberapa kali. Brok! Suara keras mendadak terdengar dari belakang. Raka menoleh cepat. Semua boneka tadi kini berdiri menghadap dirinya. Diam, tidak bergerak, tetapi posisi mereka sudah berpindah mendekat. Tubuh Raka langsung dingin. Satu boneka bayi tanpa mata perlahan mengangkat tangan kecilnya, lalu menunjuk ke arah peti kayu. Ketukan dari dalam peti berhenti mendadak. Suasana menjadi sunyi total. Tidak ada suara air, tidak ada cekikikan, tidak ada musik pasar malam. Hanya keheningan berat seperti kuburan tengah malam. Kemudian, terdengar suara pelan dari dalam peti. Suara anak kecil. "Bang, tolong buka." Suara anak kecil dari dalam peti membuat tubuh Raka kaku seperti batu yang tertanam di dasar sungai. Tenggorokannya terasa kering. Ruangan bawah tanah itu mendadak berubah sangat sunyi, sampai bunyi nafasnya sendiri terdengar jelas di telinga. "Bang, dingin." Suara lirih itu kembali terdengar. Pelan, lemah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama terkurung di tempat gelap. Raka menatap peti kayu di depannya dengan tangan gemetar. Permukaan kayu tua itu dipenuhi noda hitam dan simbol aneh menyerupai lingkaran bertumpuk. Di sela-selanya terdapat lilin kecil yang sudah hampir habis terbakar. Asap tipis masih mengepul. Aromanya menusuk seperti campuran kemenyan dan tanah kuburan basah. Di belakangnya, puluhan boneka tetap berdiri diam menghadap dirinya. Mereka terlihat seperti penonton bisu yang sedang menunggu sesuatu terjadi. "Siapa di dalam?" tanya Raka pelan. Tidak ada jawaban. Hanya bunyi gesekan pelan dari dalam peti. Krek, krek,
mirip kuku kecil yang menggaruk kayu. Raka mundur satu langkah. Nalurinya menyuruh pergi secepat mungkin. Namun rasa penasaran terus menarik pikirannya seperti kail yang menancap di daging. Perlahan ia mendekat lagi. Tangannya mulai menyentuh pengunci peti. Dingin, sangat dingin. Seolah besi itu baru diangkat dari dasar es. Saat pengunci mulai bergerak, brak! Suara keras menggelegar dari belakang. Raka tersencak dan menoleh cepat. Pintu lorong bawah tanah terbuka sendiri. Seseorang berdiri di sana. Pria berkumis pemilik pasar malam. Tubuh besarnya memenuhi mulut lorong. Cahaya redup dari atas membuat wajahnya terlihat lebih menyeramkan. Tatapannya tajam, seperti orang yang sudah lama menyimpan kemarahan. Tidak semua tempat boleh dimasuki, ucapnya pelan. Raka buru-buru menjauh dari peti. Saya cuma, sudah kubilang, tugasmu hanya jaga tiket. Nada suara pria itu tidak tinggi, tetapi cukup membuat udara terasa berat. Raka mencoba menenangkan diri. Tempat ini sebenarnya apa, Pak? Pria berkumis melangkah perlahan masuk ke ruangan. Sepatu botnya menginjak tanah lembab dengan bunyi pelan. Ia berhenti di dekat meja sesajen. Tatapannya mengarah pada deretan boneka di lantai. Mereka itu harga dari keramaian. Jawaban itu membuat Raka semakin bingung. Maksudnya? Pria berkumis tersenyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kehangatan sedikitpun. Pasar malam itu dulu hampir bangkrut. Ia mulai berjalan mengitari ruangan sambil berbicara pelan. Suaranya berat seperti cerita lama yang dipaksa keluar dari kubur. Puluhan tahun lalu, tempat ini cuma hiburan kecil. Supi, tidak ada yang datang. Pedagang rugi, pekerja kelaparan. Raka diam mendengarkan. Lalu seseorang menawarkan jalan keluar. Pria berkumis berhenti di depan peti kayu. Sebuah perjanjian. Lampu senter Raka berkedip pelan. Bayangan di dinding bergerak seperti makhluk hidup. Perjanjian dengan siapa? Tanya Raka hati-hati. Pria itu tertawa kecil, pendek, kering, dengan penjaga keramaian. Jawaban itu membuat tengkuk Raka dingin. Pria tersebut melanjutkan ceritanya. Sejak malam itu, pasar malam selalu penuh. Uang datang tanpa henti. Orang-orang rela datang dari desa lain hanya untuk bermain di sini. Tapi korbannya? Pria berkumis menoleh perlahan. Tidak ada rezeki besar tanpa bayaran. Kalimat itu terdengar seperti pisau tumpul yang digesek pelan di telinga. Raka mulai sadar. Semua kejadian aneh. Orang hilang. Wajah pucat pengunjung. Uang basah. Semua berkaitan dengan sesuatu di bawah tanah ini. Mereka dijadikan tumbal. Suara Raka melemah. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi peti kayu di depannya. Pasar malam harus selalu ramai. Tapi kenapa manusia? Karena ketakutan manusia lebih mahal daripada emas. Ruangan terasa semakin dingin. Asap dupa bergerak pelan seperti ular tipis di udara. Pria berkumis mengambil salah satu boneka dari lantai lalu menyerahkannya pada Raka. Lihat baik-baik. Raka menerima boneka itu dengan tangan gemetar. Di bagian belakangnya tertulis nama yang membuat dadanya langsung sesak. Raka. Tubuhnya membeku. Itu belum lengkap. Ucapnya tersebut tenang. Namamu baru ditulis malam ini. Raka mundur cepat. Apa maksudnya? Pria berkumis tersenyum lebih lebar. Kau pikir kenapa mudah sekali diterima kerja di sini? Nafas Raka mulai tidak beraturan. Setiap pekerja pasar malam akhirnya akan jadi bagian dari tempat ini. Tidak, saya mau pergi. Kau sudah masuk terlalu jauh. Tiba-tiba seluruh boneka di ruangan bergerak bersamaan. Kepala mereka menoleh pelan ke arah Raka. Cekikikan kecil mulai memenuhi lorong. Lampu senter mati total.
Kini hanya cahaya lilin redup yang menerangi ruangan. Dan dalam cahaya samar itu, Raka melihat sesuatu bergerak di belakang pria berkumis. Sosok tinggi hitam pekat berdiri menempel di dinding. Tubuhnya kurus panjang seperti bayangan pohon mati. Matanya menyala redup kekuning-kuningan. Mulutnya tersenyum terlalu lebar. Makhluk itu perlahan membungkuk ke arah pria berkumis seperti hewan yang sedang menunggu perintah. Raka langsung sulit bernafas. Kakinya terasa lemas. Pria berkumis menoleh sedikit sambil berkata pelan, "Dia suka orang yang penasaran." Makhluk hitam itu bergerak mendekat tanpa suara. Setiap langkahnya membuat lilin di ruangan meredup satu persatu. Sementara dari dalam peti kayu, suara anak kecil kembali terdengar. Kini disertai tangisan pelan. "Bang, jangan tinggalin aku di sini." Tangisan dari dalam peti terdengar semakin jelas. Suaranya kecil, rapuh, seperti anak yang terjebak sendirian di ruang gelap tanpa jalan keluar. Raka berdiri membeku di tengah ruangan bawah tanah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara di tempat itu sedingin embun menjelang subuh. Makhluk hitam di belakang pria berkumis terus bergerak perlahan. Tubuhnya tinggi, kurus, menyerupai bayangan manusia yang dipelintir paksa. Lengannya panjang hingga hampir menyentuh lantai. Setiap langkahnya tidak menimbulkan bunyi sedikit pun, seperti asap yang berubah bentuk menjadi sosok hidup. Raka mundur beberapa langkah. "Apa itu?" Suaranya bergetar. Pria berkumis tersenyum tipis tanpa rasa takut. "Yang menjaga pasar malam ini tetap hidup." Kalimat tersebut membuat dada Raka terasa semakin berat. Ruangan lembab itu kini dipenuhi aroma anyir bercampur asap dupa. Boneka-boneka di lantai masih bergerak pelan. Kepala mereka menoleh mengikuti setiap langkah Raka seperti mata penonton di teater gelap. Tiba-tiba, brak! Suara keras datang dari atas. Lantai bergetar pelan. Disusul suara jeritan manusia dari area pasar malam. Raka refleks menoleh ke arah lorong tangga. Ada apa di atas? Pria berkumis tetap tenang. Mungkin pasar malam sedang memilih korban lagi. Jawaban itu membuat Raka langsung berlari menuju tangga. Ia tidak peduli lagi pada makhluk hitam ataupun peti kayu. Nalurinya hanya ingin keluar dari tempat mengerikan tersebut. Langkahnya menggema di lorong sempit. Nafasnya memburu. Saat tiba di pintu bawah tanah, udara malam langsung menerpa wajahnya. Namun pemandangan di atas membuat tubuhnya membeku. Suasana pasar malam berubah kacau. Beberapa pengunjung berlari sambil berteriak panik. Pedagang meninggalkan gerobak mereka begitu saja. Lampu wahana berkedip tidak beraturan seperti hampir meledak. Di tengah kerumunan, seorang wanita menangis histeris sambil menyebut nama anaknya. Raka langsung teringat sesuatu. Adiknya, Dimas. Malam ini Dimas memang berniat datang bersama teman-temannya ke pasar malam setelah pulang belajar kelompok. Tubuh Raka langsung dingin. Ia buru-buru mengeluarkan ponsel dari saku. Tidak ada sinyal. Layar hanya menampilkan tulisan kosong. Tidak, jangan sampai. Gumamnya pelan. Ia segera berlari menerobos kerumunan. Jantungnya berdetak sangat cepat seperti jendarang perang. Mas Raka!" Suara kecil memanggil dari samping wahana tembak balon. Anak penjual balon hitam kembali muncul. Wajah pucatnya terlihat lebih suram dibanding sebelumnya. "Adikmu dipanggil," katanya lirih. Darah Raka seperti berhenti mengalir. "Kamu tahu Dimas?" Anak itu mengangguk pelan. Dia masuk kereta hantu. Raka langsung berlari ke arah wahana tersebut tanpa berpikir panjang. Kereta hantu berada di ujung lapangan, dekat deretan pohon bambu gelap. Bangunannya besar dan dipenuhi gambar wajah badut menyeramkan. Namun sesuatu terasa aneh. Antrean wahana masih ramai. Pengunjung tetap tertawa dan mengobrol seperti tidak ada kekacauan di sekitar mereka. Padahal beberapa meter dari sana, orang-orang sedang panik mencari keluarga yang hilang. Dua suasana berbeda bercampur dalam satu tempat seperti mimpi buruk yang dipaksa hidup berdampingan. Raka menerobos masuk tanpa membeli tiket. "Dimas!" teriaknya keras.
Lorong dalam wahana sangat gelap. Hanya ada lampu merah redup di beberapa sudut. Bau lembab dan karat memenuhi udara. Kereta kecil berjalan pelan di atas rel sambil mengeluarkan suara bercecit panjang. Krit, krit. Raka terus memanggil nama adiknya sambil berjalan masuk semakin dalam. Dinding wahana dipenuhi boneka hantu dan kain hitam bergantung. Namun semakin jauh melangkah, dekorasi buatan itu mulai berubah. Boneka-boneka terlihat seperti mayat sungguhan. Bau busuk semakin menyengat, dan suara tawa pengunjung mulai terdengar jauh seperti berasal dari dunia lain. Tiba-tiba, lorong terbuka lebar. Raka berhenti mendadak. Matanya membesar penuh ketakutan. Di depannya terbentang pasar malam lain. Lebih besar, lebih ramai. Tetapi seluruh pengunjungnya bukan manusia normal. Mereka pucat, matanya kosong. Tubuh mereka bergerak lambat seperti boneka rusak. Beberapa masih menaiki komedi putar sambil tersenyum kaku. Ada yang berdiri membeli makanan tanpa berkedip. Anak-anak berlari membawa balon hitam sambil tertawa pelan. Semua terlihat hidup, sekaligus mati. Langit di tempat itu hitam pekat tanpa bulan. Kabut tipis menutupi tanah. Lampu wahana menyala redup seperti api lilin menjelang padam. Raka mundur perlahan. Apa ini? Tempat mereka tinggal sekarang. Suara anak penjual balon tiba-tiba muncul di belakangnya. Raka menoleh cepat. Anak itu kini berdiri tanpa balon di tangan. Tatapannya kosong, mengarah ke kerumunan arwah di depan. Mereka nggak bisa pulang. Lanjutnya pelan. Raka memandangi pengunjung di dimensi aneh tersebut. Dan di antara keramaian itu, ia melihat Dimas. Adiknya berdiri dekat komedi putar sambil menatap lurus ke depan. Wajahnya pucat, langkahnya lambat, seperti orang yang sedang tidur sambil berjalan. Dimas! Raka langsung berlari menghampiri. Namun semakin cepat ia mendekat, jarak mereka justru terasa semakin jauh. Pasar malam itu seperti labirin hidup yang terus berubah. Lampu berkedip, musik tua berdentum pelan, dan seluruh pengunjung perlahan mulai menoleh bersamaan ke arah Raka. Tatapannya kosong, dingin, seperti manusia yang sudah lama kehilangan jiwa. Lalu secara perlahan, mereka semua tersenyum lebar pada Raka. Senyuman para pengunjung di hadapan Raka terlihat tidak manusiawi. Bibir mereka tertarik terlalu lebar, sementara mata tetap kosong tanpa cahaya. Pemandangan itu mirip topeng badut yang dipasang pada tubuh mayat. Udara di dimensi pasar malam tersebut terasa berat seperti ruangan tertutup tanpa jendela. Kabut tipis bergerak di sela kaki para pengunjung. Lampu wahana berpendar redup, memantulkan warna kekuningan yang membuat semua terlihat kusam dan mati. Raka berdiri kaku. Dadanya naik turun cepat. Di tengah kerumunan arwah itu, Dimas masih berdiri dekat komedi putar dengan tubuh lemah seperti orang kehilangan kesadaran. "Dimas, sadar!" teriak Raka. Namun adiknya tidak merespons. Tatapannya lurus ke depan, kosong, seperti seseorang yang jiwanya perlahan dicabut sedikit demi sedikit. Anak penjual balon hitam berjalan mendekat pelan. Kalau terlalu lama di sini, dia nggak bakal ingat dunia luar. Raka langsung menoleh. "Gimana cara keluar?" Anak itu mengangkat tangan kecilnya menunjuk ke arah biang lala raksasa di tengah pasar malam. Wahana tersebut menjulang tinggi menembus kabut hitam. Putarannya lambat, mengeluarkan suara berdecit panjang seperti pohon tua yang tertiup badai. "Itu jantungnya." Raka mengernyit. "Maksudmu?" "Semua keramaian hidup dari sana." Belum sempat Raka bertanya lagi, musik pasar malam tiba-tiba berhenti. Sunyi. Seluruh pengunjung mendadak diam bersamaan. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara wahana. Hanya angin dingin yang bergerak pelan melewati lapangan. Lalu, krik. Biang lala mulai berputar lebih cepat. Lampu-lampunya menyala merah satu persatu seperti mata yang baru terbuka dalam gelap. Para pengunjung arwah perlahan menoleh ke arah wahana itu.
Kemudian mereka bergerak bersamaan. Pelan, teratur, seperti rombongan boneka yang dipanggil tuannya. Mereka berjalan menuju biang lala sambil tersenyum kosong. Raka merasakan hawa aneh menjalar di tubuhnya. Semakin lama berada di tempat itu, pikirannya terasa berat. Suara-suara di sekeliling mulai terdengar jauh. Bahkan wajah Dimas perlahan tampak kabur di matanya. Seolah tempat tersebut sedang menarik kesadarannya sedikit demi sedikit. "Cepat!" bisik anak kecil itu. Raka menggigit bibir keras agar tetap fokus. Ia segera meraih tangan Dimas dan menariknya mundur. Tubuh adiknya dingin seperti es. "Dim, bangun!" Dimas hanya bergumam pelan tanpa sadar. Dari arah biang lala, suara dentuman berat mulai terdengar. Dum, dum, dum. Mirip detak jantung raksasa. Setiap bunyi membuat tanah bergetar halus. Kabut di sekitar wahana perlahan bergerak membentuk pusaran. Dan saat itulah Raka sadar. Tiang-tiang besi biang lala bergerak seperti tulang hidup. Bagian sambungannya berdenyut pelan. Kabel-kabel hitam di sekitarnya menggeliat menyerupai urat. Wahana itu bukan sekedar mesin tua. Ia hidup. Nafas Raka tercekak. "Ya Tuhan." Anak penjual balon memandang biang lala dengan wajah muram. Pasar malam ini makan manusia supaya tetap hidup. Kalimat tersebut membuat tubuh Raka dingin. Semua kejadian akhirnya terasa masuk akal. Korban hilang, arwah pengunjung, keramaian tanpa akhir. Tempat itu seperti makhluk rakus yang menyamar jadi hiburan, dan manusia datang sendiri masuk ke mulutnya. Tiba-tiba, suara keras menggema dari langit gelap. Tawawa. Suara itu panjang dan berat, bukan suara manusia. Lebih mirip puluhan orang berbicara bersamaan dari dalam sumur. Para arwah mulai berhenti berjalan. Kepala mereka bergerak perlahan menghadap Raka. Lalu satu persatu mereka berlari. Tubuh pucat itu bergerak cepat dengan langkah patah-patah. Mulut mereka terbuka lebar sambil tertawa keras. Raka langsung menarik Dimas dan berlari sekuat tenaga. Tanah di bawah kakinya bergetar semakin kuat. Wahana di sekitar mulai bergerak sendiri. Komedi putar berputar liar tanpa operator. Ruah tawa terbuka menutup seperti mulut raksasa. Kereta hantu meluncur kosong sambil mengeluarkan jeritan panjang. Pasar malam itu benar-benar hidup, dan sekarang sedang lapar. Raka terus berlari melewati tenda permainan yang mulai roboh sendiri. Lampu berkedip tidak beraturan. Kabel bergelantungan seperti akar pohon mati. Di belakangnya, suara langkah para arwah semakin dekat. Tawa mereka menggema memenuhi udara. Hahaha, hahaha. Bunyinya tidak memiliki emosi. Kosong, dingin, seperti rekaman rusak yang diputar terus-menerus. Raka melihat pintu keluar wahana kereta hantu beberapa meter di depan. Ia mempercepat langkah. Namun tiba-tiba, tanah di depannya retak. Brak. Tangan-tangan pucat muncul dari bawah tanah. Jumlahnya banyak. Mereka bergerak liar mencoba meraih kaki Raka dan Dimas. Raka melompat mundur sambil menahan napas panik. Tangan-tangan itu dingin dan kurus seperti akar pohon kering. Anak penjual balon muncul lagi di sampingnya. Wajahnya kini terlihat sedih. Kalau mau berhentiin semua ini, ia menunjuk ke arah pusat biang lala yang berdenyut merah. Hancurin jantungnya. Raka menatap wahana raksasa itu. Detaknya semakin keras. Dum, dum, dum. Setiap dentuman membuat seluruh pasar malam bergerak seperti tubuh monster yang sedang bernafas. Dan perlahan, di tengah putaran biang lala, muncul wajah raksasa samar dari kumpulan kabel dan besi. Wajah itu tersenyum lebar ke arah Raka. Wajah raksasa di tengah putaran biang lala terus tersenyum ke arah Raka. Bentuknya samar,
tersusun dari kabel hitam, besi berkarat, dan bayangan gelap yang bergerak seperti cairan hidup. Matanya menyala redup menyerupai bara dalam tungku tua. Dum, dum, dum. Detakan dari pusat wahana mengguncang seluruh area pasar malam. Tanah bergetar halus seperti dada makhluk besar yang sedang bernafas. Raka memegang tubuh Dimas yang hampir kehilangan kesadaran. Napas adiknya lemah, tatapannya kosong seperti orang yang perlahan tenggelam dalam mimpi panjang. Di sekitar mereka, para arwah terus mendekat. Langkah mereka tidak teratur. Tubuh pucat itu bergerak patah-patah seperti boneka kayu rusak yang dipaksa berjalan. Tawa kosong memenuhi udara. Bunyinya menggema seperti suara kaset rusak diputar di ruangan kosong. Anak penjual balon hitam berdiri beberapa langkah dari Raka. Wajahnya kini terlihat lebih muram dibanding sebelumnya. Kalau jantungnya hancur, katanya lirih, pasar malam ini ikut mati. Raka menatap biang lala raksasa di depan. Putarannya semakin cepat. Kabel-kabel hitam menggeliat seperti ular. Lampu merah berkedip tidak beraturan, menyerupai mata yang sedang marah. "Aku harus gimana?" tanya Raka dengan napas berat. Anak kecil itu mengangkat tangan pelan menunjuk ruang mesin di bawah pondasi wahana. Api. Hanya satu kata, namun cukup membuat Raka mengerti. Ia segera menyeret Dimas menuju bawah biang lala. Para arwah langsung bergerak lebih cepat mengejar mereka. Suara langkah memenuhi lapangan seperti kawanan manusia yang kehilangan akal. Raka berlari melewati wahana rusak yang bergerak sendiri. Komedi putar berputar liar. Kereta hantu meluncur tanpa rel. Rumah tawa terbuka lebar sambil mengeluarkan suara cekikikan panjang. Seluruh pasar malam itu seperti tubuh monster yang sedang mengamuk. Saat tiba di ruang mesin bawah biang lala, Raka menemukan drum bensin dan kabel listrik tua berserakan di sudut ruangan. Tangannya gemetar, namun pikirannya hanya tertuju pada satu hal: keluar dari tempat ini hidup-hidup. Ia menyiramkan bensin ke mesin utama yang terus berdenyut seperti organ hidup. Kabel hitam di sana bergerak pelan ketika terkena cairan. Dum, dum, dum. Detaknya semakin keras, seolah wahana itu sadar dirinya sedang terancam. Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakang. Kau tidak bisa menghentikannya. Raka menoleh cepat. Pria berkumis berdiri di pintu masuk ruang mesin. Wajahnya tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Kulitnya pucat keabu-abuan, matanya cekung dan gelap seperti lubang kosong. Di belakang tubuhnya, makhluk hitam tinggi itu kembali muncul. Lengannya menjulur panjang menyentuh lantai. "Tempat ini hidup karena manusia ingin hiburan," ucap pria tersebut pelan. "Selama manusia masih penasaran, pasar malam ini akan selalu ada." Raka menggenggam pemantik dengan tangan berkeringat. Kalau harus hilang, biar malam ini selesai. Pria berkumis tertawa pelan. Suara tawanya bercampur dengan dentuman biang lala. "Kau sudah jadi bagian dari sini." Makhluk hitam mendadak bergerak cepat. Tubuhnya melesat seperti asap gelap menuju Raka. Namun sebelum sosok itu menyentuhnya, tiba-tiba anak penjual balon berdiri di depan Raka. Matanya yang hitam pekat menatap makhluk tersebut. Untuk pertama kalinya, ekspresi sedih muncul di wajah anak itu. "Aku capek di sini." Angin besar mendadak berputar di ruang mesin. Balon hitam yang sejak tadi melayang di belakang anak itu pecah satu persatu. Duk, duk, duk. Setiap balon meledak, suara jeritan terdengar dari seluruh area pasar malam. Para arwah mulai berteriak. Lampu wahana berkedip liar. Biang lala berputar semakin tidak terkendali. Raka langsung menyalakan pemantik. Api kecil muncul di ujung jarinya. Tanpa ragu, ia melemparkannya ke genangan bensin. Wush! Api langsung membesar. Mesin utama terbakar hebat. Kabel-kabel hitam menggeliat seperti cacing kepanasan. Suara jeritan panjang mengguncang seluruh pasar malam. Makhluk hitam di belakang pria berkumis menjerit keras sebelum tubuhnya perlahan hancur menjadi asap.
Pria berkumis mundur sambil tertawa dan menangis bersamaan. Keramaian tidak pernah mati. Brak! Biang lala runtuh. Ledakan besar mengguncang tanah. Api menjalar ke seluruh wahana. Rumah tawa terbakar terlebih dahulu. Komedi putar roboh sambil terus berputar perlahan seperti mainan rusak. Satu persatu arwah pengunjung mulai menghilang menjadi kabut tipis. Wajah mereka akhirnya terlihat tenang. Raka menarik tubuh Dimas dan berlari keluar sebelum semuanya runtuh. Beberapa menit kemudian, pasar malam itu berubah menjadi lautan api di tengah lapangan kosong. Musik tua akhirnya berhenti. Sunyi, hanya suara kayu terbakar dan angin malam yang tersisa. 3 bulan berlalu, desa kembali tenang. Tidak ada lagi orang hilang. Lapangan bekas pasar malam kini kosong dipenuhi rumput liar. Dimas perlahan pulih, meski tidak pernah mengingat kejadian malam itu. Namun suatu malam ketika sedang duduk di warung pinggir jalan, televisi menyiarkan berita singkat tentang pembukaan pasar malam baru di kota lain. Kamera menyorot biang lala besar yang berdiri di tengah lapangan. Sama persis, lampunya, bentuknya, bahkan musik dangdut tuanya terdengar identik. Dan di dekat gerbang masuk, seorang anak kecil berdiri sambil memegang balon hitam. Perlahan, anak itu menoleh ke arah kamera, lalu tersenyum.